Selamat pagi, ketemu lagi ya. Hari ini kita belajar PPKN atau Pendidikan Kewarganegaraan KD 3.2 di tema 2 kegemeranku, subtema 2 gemar bernyanyi dan menari. Sikap menaati aturan di rumah. Rumah adalah tempat tinggal kita. Kita tinggal bersama keluarga, bersama ayah, ibu, kakak, dan adik. Jadi kita di rumah, itu kita tinggal bersama keluarga. Ada ayah, ibu, kakak, adik, dan terkadang ada simbah juga. Nih, setiap rumah mempunyai aturan masing-masing dan harus ditaati seluruh anggota keluarga. Jadi setiap rumah itu mempunyai aturannya masing-masing. Aturan di rumah yang satu dengan yang lainnya itu ada yang sama dan ada yang berbeda. Contohnya apa? Ayo, siapa yang bisa menyebutkan contohnya? Ayo ngacung. Ya, DA Bizar. Apa DA Bizar? Ya, jam belajar, Bu. Ya, jam belajar. Misalkan di rumahnya DA Bizar itu ada aturan belajar. Di rumahnya Dek Damar juga ada aturan belajar. Sama-sama mempunyai aturan untuk belajar. Tetapi yang membedakan, misalkan di rumahnya Dek Bizar itu belajarnya jam 7 malam sampai jam 8 malam. Di rumahnya Dek Damar itu jam 5 sore sampai maghrib. Nah, jadi kan sama-sama mempunyai aturan untuk belajar, tapi yang membedakan adalah waktunya. Ya, pinter. Kemudian aturan itu harus ditaati seluruh anggota keluarga. Misalkan kalau di rumah itu ada aturan membersihkan rumah. Ada tidak di rumahnya anak-anak itu setiap minggunya untuk membersihkan rumah bersama? Ada? Ya, bagus, ternyata di rumahnya anak-anak semua, di siswa kelas 1 SD 1 Kretek, semuanya mempunyai aturan untuk membersihkan rumah. Nah, ini untuk membersihkan rumah yang tanggung jawab siapa? Apakah hanya orang tua, kakak, adik, atau anak? Siapa? Ya, seluruh anggota keluarga. Jadi untuk membersihkan rumah itu seluruh anggota keluarga. Jadi dikerjakan bersama-sama. Nanti ada yang nyapu, ada yang ngepel, ada yang membuang sampah, dan ada yang mengelap kaca atau jendela. Nah, karena anak-anak masih kelas 1, membantunya apa? Ya, membuang sampah, menyapu, mengelap meja, kursi. Nah, ini yang bisa dilakukan anak-anak kelas 1. Ya, namanya membantu, namanya kerja bakti itu sesuai dengan kemampuan kita. Ya, jangan dipaksakan karena belum bisa ambil air misalkan, karena untuk ngepel, ya jangan dulu karena itu berat. Ya, jadi aturan keluarga itu harus ditaati oleh seluruh anggota keluarga. Menaati aturan adalah perbuatan terpuji. Jadi anak-anak harus menaati aturan.
Manfaat menaati aturan hidup akan 1. Disiplin. Yang kedua, rukun. Yang ketiga, damai. Ya, ini ada 3. Disiplin maksudnya bagaimana? Disiplin itu misalkan tadi yang Burus contohkan sama Dek Abisar tadi mengatakan katanya jam belajar, Bu. Nah, ini jam belajar. Kalau kita menaati aturan, kita akan sudah disiplin itu sudah ada. Jadi anak-anak setiap jam 7 yang aturannya di rumah jam 7 atau jam 5 sore seperti Dek Damar. Ini anak-anak nanti akan sudah waktunya belajar ya sudah belajar. Tidak malah nonton TV, tidak main game, tidak malah tidur. Ya, ini pasti sudah langsung disiplin. Yang kedua, rukun. Kalau kita sudah disiplin akan rukun. Misalkan tadi membersihkan rumah. Pada saat membersihkan rumah, kalau orang tua, ayah, ibu nyapu, ngepel atau memotong pohon yang sudah rimbun, kok malah kakak nonton TV, adik padahal ikut buang sampah. Kira-kira nanti bagaimana? Baik tidak? Iya, tidak baik. Akhirnya tidak rukun. Jadi harus disiplin, nanti akan tercipta kerukunan. Yang ketiga apa? Ya, damai. Kalau kita sudah disiplin, terus nanti akan tercipta kerukunan, akhirnya bisa damai. Jadi satu keluarga akan merasa nyaman, merasa gembira, ya, karena sudah bekerja bakti bersama-sama, rumahnya sudah bersih, sudah wangi. Hidup rukun dengan kakak. Kakak dan adik harus saling membantu dan menyayangi. Ya, ini harus saling membantu. Misalkan kakak sedang belajar, kok merasa haus. Dek, tolong ambilkan minum. Kira-kira adik bagaimana? Mengambilkan atau enggak mau, Kak? Ambillah saja sendiri. Ayo, bagaimana? Iya, pintar mengambilkan. Ya. Terus kalau kakak sedang belajar atau adik sedang belajar, kira-kira boleh nggak kita nonton TV? Apalagi nyetelnya keras-keras, boleh tidak? Iya, tidak boleh karena mengganggu kakak atau adik yang sedang belajar. Ini dia harus saling menyayangi dan membantu. Dengan kita menyayangi dan saling membantu, kita sudah menaati aturan di rumah. Nah, ini ternyata namanya menaati aturan itu gampang ya, mudah ya. Ya, Burus yakin anak-anak pasti akan lebih semangat lagi untuk menaati aturan di rumah. Karena mempunyai manfaat yang banyak. Hal-hal yang harus dilakukan kakak kepada adik ini. Apa saja ya yang harus kakak lakukan kepada adik? Yang pertama, membantu mengerjakan tugas. Nah, ini sekarang kan masa pandemi, anak-anak belajarnya di rumah, anak-anak mengerjakan tugasnya di rumah. Jadi menjadi kakak yang baik itu bisa membantu mengerjakan tugas. Membantu itu tidak menuliskan, memberikan jawaban, itu tidak, ya. Tapi anak-anak kakak nanti hanya membantu. Kalau adiknya susah gambar, oh ini loh gambar caranya.
dari bawah ke atas, terus mewarnai. Kalau mewarnai itu searah, tidak boleh kanan kiri atas bawah, itu tidak rapi, tapi harus searah. Kalau kita mau dari kiri ke kanan, ya dari kiri ke kanan. Kalau dari atas ke bawah, ya atas ke bawah. Nah, ini cara kita mengajarkan kepada adik. Kemudian kalau bernyanyi, ya kita berikan contohnya ya. Kemudian berbagi makanan. Nah, ini berbagi makanan. Jadi kalau kakak punya makanan, adik yuk diberi, dikasih. Bu, cuma satu. Ayo dicuil ke, ya, diparo. Oke, ini harus berbagi makanan. Yang ketiga, mengajak bermain bersama. Ini yang susah, biasanya adik ditinggal kalau mau bermain ya. Karena adik ngeyel bu, adik suka nangis. Nah ini anak-anak harus apa? Harus sayang kepada adik ya. Tidak boleh terus ditinggal, karena kalau kakak sudah mengajak bermain bersama, berarti juga sudah membantu ibu, sudah membantu ayah. Ya, jangan lupa ya. Ya, untuk pelajaran muatan PPKN sudah selesai. Nanti anak-anak kalau masih kurang jelas bisa WA Bu Ros atau Bu Rajiem ya. Pasti nanti akan dibantu. Selamat belajar dan tetap semangat.